saya menjalankan hidup saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Bahkan saya sempat beberapa hari menjadi seorang gelandangan ya, dengan saya tidak melihat. Saya pernah tidur di masjid, dari masjid satu pindah ke masjid lain. Kenapa tuh Bang Teddy? Ya, karena saya di keluarga saya tidak dipedulikan lagi. ya, di keluarga ya, mertua mungkin ya bahasanya, saya dibuang. Dalam arti diusir lah. Udah tidak melihat, Ya, diminta untuk ya, tidak tinggal di situ lagi. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iskandar Syah di Menara Iskandar. Untuk kali ini saya punya tamu Kang Teddy Kurnia. Assalamualaikum Kang Teddy. Waalaikumsalam, Bang. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Teddy. Kang Teddy adalah seorang disabilitas netra, tetapi sebelumnya Kang Teddy adalah non disabilitas. Ya. Sebelum saya bincang-bincang dengan Kang Teddy, jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel ini. Baik, Kang Teddy. Ya. Dulu kan Kang Teddy bukan disabilitas ya, non disabilitas. Kang Teddy bisa melihat, dan dengan perjalanan waktu Kang Teddy saat ini menjadi seorang disabilitas netra atau tidak melihat. Boleh cerita Kang Teddy, penyebab Kang Teddy tidak melihat itu mulai kapan dan apa yang menjadi penyebabnya Kang Teddy? Jadi dulu 2015 kejadiannya. Kebetulan saya dulu mantan seorang security SPBU. Saya bekerja di salah satu perusahaan SPBU di Bandung. Singkat kata, 2015 saya mengalami kecelakaan yang dulu saya tidak menganggap ini kecelakaan fatal ya. Kecelakaan maksudnya kecelakaan jalan raya atau gimana? Jadi waktu itu tepatnya bulan Januari 2015, awal bulan itu saya sedang menjalankan tugas atau piket 24 jam. Kebetulan di hari itu ada dewan atau pengiriman barang dari Pertamina berbentuk premium, kurang lebih 8.000 liter. Saya sedang piket berjaga, kebetulan setiap kali ada dewan atau pengiriman entah itu premium, solar, pertamax atau apapun itu jenisnya, seorang security harus jaga atau ada di area mobil Pertamina itu. Singkat kata kurang lebih ya 20 menit, 25 menit. Si selang yang menempel di mobil Pertamina itu mendadak lepas. Akhirnya si bensin di dalam tabung itu nyembur ke pas di posisi muka saya. Jadi bensin itu nyembur Ya, persis kena ke wajah. Betul. Setelah itu kejadiannya kurang lebih jam 1.30-an subuh. Lalu saya dilarikan ke salah satu rumah sakit mata di Bandung. Diproses, apa. Akhirnya ya setelah kejadian kecelakaan itu, hari demi hari saya lalui masih bekerja. Cuma proses dari penglihatan atau sistem penglihatan mata saya semakin hari semakin berubah, menurun. Akhirnya saya dilarikan lagi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kedua. Nah, di situ saya mulai ada bahasa untuk dioperasi. Akhirnya saya menjalani proses operasi pertama itu. Setelah itu
keadaannya tidak berubah, malah semakin memburuk. Setelah operasi itu? Yang pertama itu. Okay. Akhirnya saya menjalankan operasi kedua, ketiga, keempat, bahkan dari yang keempat sampai ke yang kelima itu jaraknya sangat dekat sekali gitu. Ya, berapa tidak nyampe sebulan itu, kurang lebih 3 minggu saya harus sudah dioperasi lagi waktu itu ya. Akhirnya saya mengikuti prosedur dan aturan dari pihak rumah sakit. Apa hasil diagnosa dokter sehingga akan terjadi berulang-ulang dioperasi itu apa diagnosa dokter? Diagnosa dari dokter saya baru mendapatkannya itu setelah operasi kelima. Operasi kelima ternyata saya divonis oleh dokter itu jadi bukan bermasalah di retina atau kornea matanya, tetapi melainkan saya mengalami putus urat saraf mata. Jadi bukan lepas ya. Jadi bahasanya bukan lepas ya. Kalau lepas itu kan dari saraf mata ke retina nempel lepas bahasanya. Kalau saya putus di tengah-tengah. Sebentar. Operasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat tadi itu kasusnya sama atau berbeda? Oh, berbeda. Itu belum ada diagnosa ke situ. Itu baru ditemui. Itu baru jadi, ada. Apa dasar dokter mengoperasi itu belum ditemukan sehingga Kang Teddy juga harus dioperasi sampai 4 kali itu bagaimana? Jadi karena terlalu banyaknya si gas premium di mata saya, itu jadi harus mengulangi pembersihan mata berulang-ulang kali. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat tuh dioperasi untuk membersihkan gas yang masuk ke dalam mata itu ya? Sambil ada pemasangan semacam silikon mata lah, saya sempat dipasang silikon mata ini, sempat kurang lebih 4-5 bulan lah itu, tapi keadaannya malah bertambah parah, penglihatan saya semakin berturun, terus rasa sakit sering saya rasakan, akhirnya saya meminta untuk dilepas. Nah, baru dari pelepasan silikon itu dokter mevonis kalau saraf mata saya itu putus. Nah, akhirnya saya harus dioperasi yang ke-6 kali. Tetapi itu karena keadaan yang tidak memungkinkan, terus kondisi saya pun menurun waktu itu, depresi juga ada, hantaman mental ini itu ya. Akhirnya saya untuk memutuskan beberapa waktu, tetapi semakin hari saya rasakan kondisinya semakin memburuk Bang gitu ya. Akhirnya tepatnya saya di bulan Desember 2015. Masih di tahun yang sama? 4 hari itu mau menjelang tahun baru ke 2016 kalau nggak salah ya. Karena posisi tahun baru, hari tahun baru dan malam tahun baru saya ada di rumah sakit waktu itu. Saya harusnya mengalami sakit yang sangat hebat waktu itu. Akhirnya saya dilarikan sama istri saya ke sana. Dan saya harus dioperasi. Akhirnya saya dioperasi. Setelah dioperasi 2 minggu, jalan 3 minggu ya. Setelah operasi besar itu saya kontrol yang pertama kali. Setelah operasi yang ke-6. Saya kontrol, ternyata bahasanya dari pihak rumah sakit itu sudah lain lagi. Sudah lain lagi ya. Itu bahasanya cukup. Dokter saya masih ingat itu dokter berkatanya, mata Pak Teddy ya, maksudnya mata saya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi katanya. Tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, sekarang Pak Teddy harus menerima aja menjadi seorang penyandang disabilitas netra katanya. Saya jujur waktu itu masih terbilang awam ya. Bahasa penyandang disabilitas netra itu apa? Akhirnya saya belum sempat bertanya apa-apa. Mental, moral, depresi saya sudah kuat di situ. Bahkan saya sampai, ini jujur ya, yang terjadi di hari itu setelah dokter berkata seperti itu, yang ada di ingatan, yang ada di benak saya itu cuma ingin mati saya rasanya. Dengan tanggungan saya punya istri, terus anakku masih kecil. Waktu itu anak saya masih TK. Ya, akhirnya saya dibantu sama istri, keluarga, kerabat, sahabat
memotivasi tapi hasilnya apa ya? Ya nol. Sampai saya pernah mengalami atau mau mencoba bunuh diri, Bang. Tapi untuk operasi itu pembiayaannya biaya sendiri atau ada yang Kalau biayai? biaya rumah sakit, alhamdulillah saya dibantu oleh perusahaan. Ya, Pak Teddy bekerja. Ya, betul. Oke. Terus setelah Teddy itu dinyatakan tidak lagi bisa dibantu, terus Teddy harus menerima kondisi orang yang sudah tidak memiliki penglihatan. Setelah pulang dari rumah sakit, apa yang terjadi Teddy? Yang terjadi, saya hanya bisa menangis dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok kenapa? Di saat saya ingin berubah atau merubah hidup saya, merubah jati diri saya, yang tadinya ya bisa dibilang saya nakalan, tapi saya sudah punya tanggungan, saya sudah mendapatkan keluarga kecil yang saya dambakan, yang saya harapkan, tapi kok kenapa Tuhan? Engkau malah mengambil penglihatan saya ini, gitu ya. Akhirnya yang ada di benak saya, Tuhan, kalau saya boleh minta, lebih baik ambil nyawa saya. Engkau Sang Maha Pemilik, Engkau Maha segalanya. Saya sebagai hamba yang pendosa tak sanggup untuk menjalankan hidup seperti ini. Terus bagaimana Kang Teddy setelah Kang Teddy sudah tidak melihat, tentunya tidak lagi bekerja di tempat pekerjaan yang lama, artinya Kang Teddy kehilangan pekerjaan saat itu. Dan bagaimana sikap keluarga, terutama istri dan anak, itu bagaimana untuk apakah ada perubahan atau bagaimana? Sangat banyak perubahannya, Bang, ya. Saya pun ada peribahasa berkata mungkin sudah jatuh tertimpa pula. Mungkin itu yang terjadi dalam hidup saya. Semenjak saya menjalani hidup saya sebagai penyandang disabilitas atau tunanetra, hari demi hari istri pun meninggalkan saya. Istri meninggalkan Kang Teddy dengan alasan Kang Teddy karena saya tidak melihatnya dan sudah tidak bekerja lagi, tidak menghasilkan. Tidak bisa berbuat apa-apa lah intinya ya. Bahkan keluarga, maaf, sebenarnya saya tidak mau berkata ini, tetapi ini mungkin harus saya katakan karena ini saya ingin menjadi pelajaran atau ini bahan renungan ya kita semua ya. Bahkan keluarga pun kurang lebih 50-60% mereka tak peduli dengan saya. Dengan bahasa kasarnya, setelah saya menjadi seorang tunanetra, saya menjalankan hidup saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Bahkan saya sempat beberapa hari menjadi seorang gelandangan ya, dengan saya tidak melihat. Saya pernah tidur di masjid, dari masjid satu pindah ke masjid lain. Kenapa tuh Kang Teddy? Ya, karena saya di keluarga saya tidak dipedulikan lagi. Ya, di keluarga ya, mertua mungkin ya bahasanya, saya dibuang. Dalam arti diusir lah. Udah tidak melihat. Ya. Diminta untuk tidak tinggal di situ lagi. Nah, tapi saya masih status masih suami istri masih. Ya. Saya menjalani hari-hari saya, makan, kalau ada yang ngasih saya makan. Gimana itu Bang tadi? Saya pernah tiduran di emperan, pernah tiduran di pinggir jalan. Kurang lebih saya hampir 9-10 hari waktu itu ya, menjadi seorang gembel, seorang penyandang disabilitas netra kalau sekarang bahasanya. Jadi, ya. Tidak tinggal di rumah. Tidak. Tinggal di jalanan. Tidak. Gitu. Ya. Tapi dibalik semua yang terjadi dengan diri saya punya satu kekuatan. Ya.
saya punya satu senjata buat hidup saya. Ya. Tuhan, Engkau telah menurunkan seorang anak darah daging saya, keturunan saya. Jika ini cuma sebatas cobaan buat hidup saya, oke, saya akan jalani dan saya akan hadapi. Saya tidak akan mengeluh, Tuhan. Tetapi kalau ini sudah menjadi kutukan, mungkin saya akan pasrah di sini. 2 kali saya akan mencoba bunuh diri waktu itu. Tetapi apa yang Kang Teddy lakukan? saya pernah memakan obat warung itu dulu, namanya itu Paramek ya. Saya makan Paramek sampai 8 strip, satu stripnya 4 biji kan ya. Saya makan 8 dicampur sama minuman yang beralkohol. Jadi Kang Teddy meminum obat yang sebenarnya Kang Teddy berusaha untuk obat itu dimakan banyak supaya overdosis. Nah, gitu ya. betul. Karena saya udah, Tuhan, saya harus bagaimana dengan saya tidak melihat apa yang saya bisa lakukan. Waktu saya melihat pun banyak yang tidak bisa saya lakukan. Betul kan? Tapi Tuhan berkehendak lain dengan hidup saya. Belum waktunya kamu untuk mati. Masih banyak perjuangan mungkin yang harus saya perjuangkan. Masih ada yang harus saya pertanggungjawabkan di dunia ini. Akhirnya saya hanya bisa berdoa, Tuhan, beri saya jalan. Harus bagaimana? Harus seperti apa? Supaya saya bisa hidup, tetapi saya tidak atau jangan sampai menyusahkan orang lain sedikit pun. Singkat cerita, dulu waktu saya melihat ada tetangga saya yang matanya tidak melihat. Beliau suka mengajar ngaji di tempat saya, ngaji anak-anak. Orang yang tidak melihat ini. Iya, beliau namanya Herdiansa. Setiap kali saya ketemu, saya suka nyapa dia. Ustadz mau kemana? Saya mau ke Ahom. Saya suka menyisihkan waktu saya mengantar beliau. Ayo sama saya antar. Gak apa-apa katanya, kamu jangan merepotin. Enggak, saya ridho kok, saya itu. Suatu saat Tuhan mempertemukan saya dengan beliau lagi di masjid. Waktu itu pas mau Jumatan, tepatnya di Masjid Sebentar, waktu Kang Teddy ketemu dengan yang tidak melihat ini, Kang Teddy saat itu kan melihat ya? Ya, ya, dulu melihat. Nah, setelah Kang Teddy tidak melihat juga lama nggak bertemu saya. Lama nggak bertemu. Tapi setelah tidak melihat, Kang Teddy pernah bertemu. Suatu saat Tuhan mempertemukan saya di masjid di daerah Cimahi ya. Waktu itu pas mau Jumatan, saya berpapasan di pas tempat wudhu kalau nggak salah dulu. Saya ingat suaranya. Saya tanya, Assalamualaikum Ustadz, gitu saya. Sudah ngejawab, ini Kang Teddy ya. Kemana aja katanya. Oh, udah lama nggak pernah nyapa saya, nggak pernah nganter saya, kata. Terus saya bilang sama Ustadz, saya pun sekarang sama seperti Ustadz, kata saya. Lalu dia kaget, lalu dia bawa saya, ayo ikut sama saya. Kita sholat Jumatan dulu, udah sholat Jumat kita ngobrol. Ya. Akhirnya saya sholat Jumat, sudah beres saya ngobrol sama beliau. Saya dikasih nasihat, saya dikasih petua. Ya, yang saya masih ingat sampai detik ini, mungkin itu akan menjadi cambuk buat hidup saya. Beliau pernah berkata sama saya, hidup itu bukan untuk mengeluh, tapi hidup itu untuk dijalani. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu atau kita, itu yang terbaik buat kita. Berarti kesimpulannya saya berkata, Tuhan, jika ini emang yang terbaik buat saya, tolong bimbing saya, dan tolong tuntun saya ke jalan yang diridhokan oleh-Mu. Karena saya tidak ingin
apa-apa, saya tidak muluk-muluk. Satu yang sebelum saya mati, saya ingin menghidupi dulu darah daging saya atau anak saya. Mungkin itu aja. Gitu. Nah, Kang Teddy, setelah Kang Teddy tidak melihat, tentunya kan Kang Teddy untuk mencari kegiatan yang sekiranya mendapatkan penghasilan. Kang Teddy katanya kan masuk di lembaga pendidikan khusus untuk tunanetra. Nah, di sana Kang Teddy belajar memijat untuk menjadi seorang praktis pijat, Kang Teddy ya. Betul. Nah, dan saya dengar juga Kang Teddy juga bertemu dengan teman lama. Ya. Dan waktu itu sama-sama melihat. Ya. Nah, tetapi dipertemukan di lembaga yang sama dengan kondisi yang sama-sama tidak melihat. Ya, Bagaimana betul. ceritanya? Ya, setelah itu waktu berjalan, tepatnya udah hampir kurang lebih 2 bulan ya waktu itu. Saya ketemu dengan tetangga saya. Lalu saya dibawa ke rumahnya, lalu saya ditanya. Ya, beliau tidak tahu kalau saya tidak melihat. Setelah itu saya bercerita terhadap beliau semuanya yang terjadi dengan hidup saya. Akhirnya beliau merasa simpati, merasa kasihan terhadap saya. Lalu saya diurus oleh pemerintahan setempat, khususnya Kota Cimahi. Saya masuk ke salah satu sekolah atau lembaga khusus untuk tunanetra Di Bandung ya? Di Bandung. Ya, di Bandung. Waktu itu 2016, tepatnya bulan 4, kalau tanggalnya saya lupa. Nah, saya masuk ke sekolah itu dan alhamdulillah prosesnya lancar. Lalu saya diterima, langsung saya menjalani bahasanya rehabilitasi mungkinnya untuk mendapatkan ilmu, karena saya sangat awam untuk menjalani hidup, terus untuk menjalankan keseharian saya dengan kondisi saya yang sekarang tidak melihat, yang waktu itu sudah tidak melihat. Akhirnya saya masuk 3 hari 4 hari lah, saya dipertemukan sama teman-teman saya di sana, karena saya terbilang sebagai siswa baru atau anak baru di tempat itu ya. Saya dipertemukan, dikenalkan. Oh, berarti teman Kang Teddy ini lebih dulu masuk ya? Ya. Artinya mereka lebih dulu mengalami tidak melihat. Betul, ya betul ya. Gimana tuh? Ya, nah pada hari itu saya ya sedang mengumpul banyak teman ya, bisa bahas kalau ya dibilang kalau zaman sekolah itu mungkin bahasanya sama kakak kelas mungkin berkumpul. Lalu kita bercerita, kenalan. Setelah itu pas saya udah mengenalkan jati diri saya dari mana, basic saya apa, terus saya tunanetranya. Lalu ada 1-2 orang teman saya, itu namanya Kang Rahmat gitu ya. Dia sudah ada di sana, lalu dia bilang, saya pun punya teman katanya di Cimahi, tapi dia seorang security katanya. Namanya Teddy. Apa itu kamu katanya? Iya, saya Teddy, orang Cimahi. Terus saya juga security. Saya juga punya teman, tapi namanya Rahmat kata saya. Dia dipanggilnya bukan nama, tulisan nama panggilan gitu ya. Karena kan kita udah pada nggak ngelihat gitu ya, udah nggak pada ngelihat, jadi makanya dia bercerita gini. Oh, ternyata singkat kata dia itu Rahmat itu. Si Rahmat itu temannya Teddy. Teman saya, dia kebetulan dulu kerja di saudara saya gitu. Cuma kasusnya berbeda, penyebabnya tunanetra atau tidak melihatnya berbeda. Kalau dia itu kena percikan lasan ya, sinar lasan gitu. Nah ini yang lebih saya kaget. Dibilang lucu,
ya bisa bilang lucu ya. Iya, iya. Ini yang satu ini saya tahu persis teman saya ini, bahkan dia bisa dibilang sahabat saya. Satu apa ya dibilang? Satu permainan, duka, suka, cita, ceria semua saya pernah menjalinnya kurang lebih 21 hari dulu. Kebetulan dulu saya sewaktu kerja menjadi security, saya belum menyandang gelar security dulu. Gelar saya satpam karena saya bekerja di salah satu yayasan sebelumnya. Tetapi kebetulan ada teman sekolah yang mengarahkan atau mengajak untuk masuk, atau kamu mau nggak ikut pelatihan security khusus. Pendidikan khusus untuk menjadi seorang security supaya kamu tidak menjadi seorang satpam yayasan atau organik bahasanya. Oke, kata saya mau. Akhirnya saya masuk. Waktu itu kebetulan ditangani langsung oleh Polres Cimahi dan juga Puspom dulu ya. 21 saya main. Ini teman saya ini satu grup, satu tim sama saya. Iya, dia ikut pendidikan ya, satu pendidikan dengan saya, satu grup dengan saya. Jadi kan kalau yang namanya pelatihan kita itu harus saling ya, saling membantu, harus tidak ada bahasa ego sendiri, tidak ada di situ. Kita mau makan ya makan nggak makan kita harus sama-sama. Suka kita harus bareng-bareng, duka pun kita harus makan bersama gitu ya bahasanya. Nah, lalu dia bilang, saya juga punya teman sama satpam, namanya Teddy, tapi dia satpamnya satpam pom bensin, kata dia. Siapa namanya? Namanya Tony. Tadi Rahmat. Tadi Rahmat. Nah, ini Tony. hampir mirip saya ini. Dia Tony, saya Teddy. Nah, dia lalu saya bilang, Teddy mana ya? Kata saya. Tony. Enggak, saya nanya ke Tony. Ton, Teddy mana? Kata saya. Dia orang Cimahi katanya. Tapi dia sudah punya istrinya orang Bandung katanya. Saya bilang, kamu tahu dia di mana? Ya kan, ya ceritanya pacar dia satu tempat kerjaan sama saya, cuma beda stand dengan saya, beda posisi. Lalu saya tebak, ini Tony yang pacarnya Ani bukan, kata saya. Iya. Nah, saya kaget. Oh, saya tahu banget dia gitu bang ya. Berarti itu Tony itu temannya Teddy. Lalu saya bertanya, Ton, lu kenapa nggak ngeliat gini? Ya dia korban dari kenakalan lah ya. Korban gitu. Oh iya. Akhirnya bertemu di situ. Setelah itu, lalu saya merasakan ada sedikit gairah saya untuk hidup. Untuk hidup, untuk bangkit. Ternyata saya berpikir begini, oh teman saya pun bisa terjadi. Nah, kenapa saya tidak? Orang melihat itu banyak dan besar kemungkinannya tidak menjadi tidak bisa melihat itu sangat besar. Contohnya saya dan juga dua teman saya. Tetapi mereka bisa, yang tadinya melihat terus dia jadi tidak melihat, tapi dia bisa menjalankan kehidupannya. Artinya mereka juga bisa menerima kondisi yang mereka alami. Iya, betul. Baik. Betul. Jadi setelah Teddy menjalani pendidikan di lembaga khusus dari tunanetra itu, pendidikan khusus buat tunanetra, singkat cerita Teddy menjadi seorang terapis pijat. Betul. Nah, saat ini Teddy berprofesi sebagai terapis pijat di Cimahi. Ya, betul. Nah, yang saya dengar juga Teddy juga sudah menikah. Betul. Sudah menikah. Nah, katanya Teddy menikah dengan pasiennya itu. Gimana ceritanya Teddy? Betul. Ya. Jadi singkat cerita 3 tahun saya lepas dari sekolah. Keluar dari sekolah. Saya kurang lebih 1 tahun dulu istilahnya
mencari Magang. pengalaman dulu, Oh, Mbak, oke, mencari iya. pengalaman dulu karena Oh, magang itu sudah iya. disatuin di situ 3 Oh, tahun itu oke, ya. ya, baik. Saya coba bekerja dulu dari satu panti ke panti yang lain, Iya. berpindah-pindah, Iya. kurang lebih 4-5 panti. Saya bekerja, Dapat pengalaman. dapat pengalaman, lalu ditambah dengan adanya COVID ini ya. Iya. Ini sangat berpengaruh buat kita atau Iya. kami penyandang disabilitas netra yang khususnya profesinya sebagai pemijat atau terapis. Ya. Akhirnya saya mencoba mempromosikan, biasanya saya Promosikan artinya mengiklankan jasa ini. pijat saya. Di mana tuh? Di Facebook, Bang. Facebook? Di Facebook, Oke, ya. iya. Kebetulan Apa yang terjadi? setelah itu singkat kata Iya. ada seseorang Yang komen. komen atau mengajak berteman dengan saya. Hmm. Seorang cewek nih, Bang. Iya. Seorang cewek akhirnya mengiyakan, ya kata saya seorang terapis shiatsu, tapi lebih ininya mungkin di massage ya gitu. Lalu dia bercerita tentang keluhan atau penyakit yang dialami ya. Ya. Waktu itu dia bercerita kepada saya kalau dia atau istri saya sekarang gitu. Iya. Setelah divonis dokter, dia itu mempunyai penyakit saraf kejepit di area pinggang atau bahasanya mungkin lumbalis ya, lumbalis atau akhirnya saya menawarkan kalau saya teteh waktu itu ya bilangnya, kalau teteh minat Percaya gitu ya. Oke, saya bisa dicoba, mau dipanggil atau di tempat, mangga kata saya. Jadi tadi menawarkan untuk menerapi yang Ya, betul. dari- Akhirnya singkat kata dia meminta nomor saya, nomor WA saya. Lalu saya kasih. Cetan. Nggak lama kemudian dia kontak saya, lalu sudah akhirnya datanglah. Dan menjadi langganan. Menjadi langganan sudah waktu itu berjalan 3-4, nah jalan 5 bulan. Alhamdulillah berkat doa, berkat usaha dia dan juga ya terapi yang saya lakukan khususnya shiatsu itu bisa memulihkan keluhannya. Tetapi cerita tidak berakhir sampai di situ saja. Nah ini kelanjutannya semakin hari ya kita jadi dekat lah, Bang ya. Mungkin dia merasa sudah disembuhkan ya, terbantu oleh terapinya tadi sehingga dia merasakan lebih enak. Nah mungkin apa ininya yang terjadi apa tuh? Akhirnya dia jadi berani atau kita saling curhat ya bahasanya. Tukar pikiran, curhat, saling mengingatkan, apa akhirnya ada kecocokan. Jadi saya waktu itu ternyata setelah saya memberanikan diri untuk menjalankan hidup menjadi seorang penyandang disabilitas netra, ternyata tidak susah hidup ini. Gitu ya. Tidak mudah hidup ini. Tidak susah ya. Karena yang penting ada niat, ada usaha, ada keberanian dan ada doa yang harus kita dilakukan. Singkat cerita, pasien langganan ini jadi istri Teddy sekarang. Lalu ternyata Allah mengganti yang meninggalkan Teddy, ternyata Allah sudah mengerjakan istri yang sekarang ini ya. Udah punya buah hati? Alhamdulillah saya sudah dapat satu putri sekarang. Bayi. Kalau dulu dari istri pertama? Dari istri yang pertama cowok satu ya. Sekarang tapi masih suka jumpa. Alhamdulillah sama anak yang dari istri komunikasi pertama saya tetap baik sekarang. Karena saya tidak mau berujung atau berakhir dengan kebencian apalagi dendam ya. Jadi udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kita memandang atau kita sekarang menjalankan hari ini dan untuk ke depan. Ya, Teddy, dari obrolan kita, kira-kira Teddy, dari perjalanan Teddy, dari orang yang bisa melihat sekarang tidak
apa pesan Teddy kepada orang-orang yang di luar sana? Mungkin ini bisa menjadi pelajaran nantinya. Ya, mungkin sedikit pesan, bukan pesan ya. Kita saling mengingatkan mungkin ya. Untuk teman-teman saya, saudara saya non disabilitas, intinya yang sehat, yang normal matanya, yang bisa tolong jangan memandang kami sebelah mata. Kami memang mempunyai kekurangan, mempunyai cacat fisik, tetapi di balik kekurangan, tangan kami atau tangan saya masih mampu untuk bertahan hidup. Jadi buat teman-teman atau saudara, sekali lagi di luar sana, kami bukan ingin dibelas kasih atau dikasihani, tapi kami ingin didukung. Beri kami sedikit ruang untuk bernapas, dalam arti berkarya. Jangan tekan kami dengan cercaan, hinaan, ataupun yang lainnya. Karena saya dan juga teman-teman saya, khususnya penyandang disabilitas netra ataupun di luar disabilitas netra, suka ngobrol atau bertukar pikiran, masih saja ada yang selalu meremehkan atau mengucilkan kami. Jadi sekali lagi saya berpesan atau mengingatkan kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini, mungkin jangan siksa kami dengan cara menghukum, karena Anda bukan Tuhan. Tuhan pun masih sayang terhadap kami. Contohnya atau buktinya, saya masih bisa hidup, saya masih menghidupi ya, anak istri saya masih bisa berkarya, bahkan mungkin saya masih bisa membantu orang dengan jasa atau ilmu keterampilan pijit saya. Baik, jadi tadi saya dengar tadi mengatakan kecacatan gitu ya. Nah, perlu kita ketahui, saya perlu luruskan. Semuanya tidak ada dalam penciptaan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta itu yang cacat sebenarnya. Ya kan? Karena dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan makhluk itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam pandangan manusia saja mungkin yang memberi label itu cacat gitu. Itu juga kalau bisa sudah tidak dipakai lagi kata-kata cacat. Mungkin ada sebuah keterbatasan gitu mungkin seperti itu. Jadi Teddy dan saya juga jangan sempat merasa bahwa kita ini adalah seorang yang cacat. Karena cacat itu dalam pengertian gagal dalam pembuatannya gitu gagal produk gitu. Tidak ada istilah gagal produk dalam penciptaan Allah sendiri. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Menara Iskandar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan siapapun, buat pemirsa sekalian. Amin. Ini adalah salah satu contoh di mana siapapun di antara kita yang kondisi fisiknya yang berfungsi dengan baik, bisa saja suatu ketika mengalami apa yang dialami oleh Teddy dan saya pun sendiri seperti itu. Dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua tentunya. Dan ini juga sudah terjadi. Teddy percaya bahwa ini adalah salah satu sentuhan Sang Maha Pencipta untuk kita. Jadi percaya ya? Sangat-sangat percaya dan yakin. Baik, jadi terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi, dan pemirsa sekalian, saya bersama Teddy menyampaikan jangan lupa hidup ini perlu banyak bersyukur, dan jadikanlah
syukur itu menjadi salah satu kebiasaan, dan sampai saatnya kita lupa kapan terakhir kali kita mengeluh. Ya. Setuju tadi? Setuju, betul. Baik, Betul. terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Menara Iskandar akan hadir di lain kesempatan dengan tamu saya yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih. Wassalam. Sampai jumpa.